Kenapa kamar nomor 313 selalu dikunci rapat setiap tanggal 1 Suro? Kalau kamu pernah dengar suara tangisan perempuan dari lantai 3 hotel tua di Cikini itu, jangan sekali-kali kamu coba cari sumbernya, karena yang kamu temukan bukan manusia. Halo Sobat Horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Namaku Reza. Aku bukan orang yang percaya hal mistis. Tapi malam itu, Jakarta terasa berbeda. Langit gelap pekat, hujan deras turun seperti peringatan, dan suara azan maghrib menggema seperti menggema dalam lorong kosong. Aku baru saja tiba di sebuah hotel tua di kawasan Cikini. Namanya Hotel Bahana. Bangunannya bergaya kolonial, catnya kusam, jendelanya tinggi, dan lobi utamanya dipenuhi perabot kayu tua beraroma anyir. "Selamat malam, Pak. Mau kamar untuk 1 orang?" tanya resepsionis yang mukanya pucat pasi. Aku mengangguk. "Kamar paling murah aja." Dia menatapku sejenak, ragu. Ada kamar kosong tapi hanya kamar 313 yang tersisa. "Kamar 313? Kenapa?" Dia menggeleng pelan, senyumnya hambar. "Kalau Bapak nggak keberatan," aku mengangkat bahu. "Saya cuma mau tidur semalam doang." Begitu aku masuk kamar 313, hawa dingin langsung menyergap. AC belum dinyalakan, tapi jendela berkabut. Ada cermin besar di depan tempat tidur dan suara tetesan air dari kamar mandi yang tak berhenti. Tuk, tuk, tuk. Aku baru ingin rebahan ketika ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Keluar dari kamar itu sebelum tengah malam. Aku mengernyit. Siapa yang iseng? Kuabaikan. Tapi pesan itu datang lagi, kali ini dengan foto. Foto diriku sendiri sedang duduk di tempat tidur kamar 313. Padahal aku sendirian. Tiba-tiba lampu kamar mati. Gelap total. Cermin di depan tempat tidur mulai berembun, dan dengan tangan gemetar, aku melihat ada tulisan perlahan muncul dari dalam cermin, seolah ditulis dari balik kaca. Tumbal berikutnya, kamu. Lampu masih mati. Tanganku gemetar saat menyentuh saklar, tapi tidak terjadi apa-apa. Gelap, sunyi. Satu-satunya cahaya berasal dari layar ponselku yang terus menyala dengan pesan masuk. Jangan lihat ke cermin, jangan menoleh ke belakang. Tigri, keringat dingin mulai mengalir. Aku berdiri perlahan, menghindari pantulan cermin besar itu. Tapi, aku bisa melihat dari ujung mata, bayangan seseorang berdiri di belakangku. Aku menahan napas. "Siapa lo?" tanyaku pelan. Tak ada jawaban. Kupaksakan diri berbalik, kosong. Tapi di cermin, bayangan itu masih ada, masih berdiri di belakangku, bahkan kini tersenyum. Aku lari ke pintu. Terkunci. Aku mencoba memutar gagang, mendorong, menendang, sia-sia. Tiba-tiba suara berat terdengar dari kamar mandi, seperti seseorang menangis. Tangisan lirih perempuan. Aku beranikan diri mendekat. Kamar mandi itu gelap, tapi pintunya terbuka sedikit. Aku dorong perlahan, dan kulihat di dalamnya, wanita berambut panjang duduk di lantai, membelakangiku. Rambutnya basah, menjuntai. "Bu, ibu kenapa?" Dia terisak, bahunya berguncang. Tapi lalu dia bicara tanpa menoleh. "Kamu yang kesekian. Mereka belum puas." Ku dengar langkah kaki di lorong. Cepat, terburu-buru. Suara banyak orang. Aku berlari ke jendela, membuka gorden. Di luar gelap gulita, tapi kulihat halaman belakang hotel. Ada api unggun besar.
5 orang berpakaian serba hitam berdiri melingkar, mengangkat sesuatu. Seperti patung atau jasad. Aku menyipitkan mata. Tuhan, itu tubuh manusia. Diikat, ditaruh di atas batu besar. Dan di belakang mereka, aku mengenali wajah seseorang yang berdiri mengawasi ritual itu dari balkon lantai 4. Resepsionis yang tadi memberiku kunci kamar. Aku terduduk lemas di lantai. Napas memburu. Pikiranku kacau. Mereka di bawah sana, itu bukan api unggun biasa. Itu semacam ritual. Dan orang yang berdiri paling depan, yang tampak memimpin, bukan hanya si resepsionis, tapi juga 2 orang lain yang tadi kulihat di lobi. Seorang ibu tua berkebaya merah dan satpam hotel bertubuh besar. Tiba-tiba, ponselku berbunyi lagi. Satu pesan singkat tanpa nama pengirim. Kamar 313. Semua korban berasal dari sini. Mereka yang tidak percaya akan dikorbankan. Tubuhku gemetar. Aku mencoba berpikir, mencari jalan keluar. Mungkin bisa kabur lewat jendela? Kutatap bingkai jendela, berkarat. Tapi mungkin bisa kutendang. 1 kali, 2 kali. Masih kuat, tapi... Kriik! Suara pintu kamar di belakangku terbuka perlahan dengan sendirinya. Padahal sebelumnya terkunci. Aku menoleh. Dan untuk pertama kalinya aku melihat lorong luar kamar. Tapi bukan seperti lorong hotel biasa. Lampu-lampu remang menyala. Dindingnya penuh noda. Karpet berlumut. Lorong itu seperti lorong rumah sakit jiwa tua. Dan di ujung lorong seseorang berdiri, menatapku. Seseorang yang wajahnya familiar. Reza. Suaranya berat parau. Aku menyipitkan mata. Itu teman SMA aku, Dio. Tapi dia sudah meninggal 3 tahun lalu dalam kecelakaan misterius saat menginap di Jakarta. Lo ngapain di sini? Tanyaku dengan suara bergetar. Dia melangkah mendekat. Langkahnya menyeret, mukanya pucat, matanya kosong. Gua juga dulu masuk kamar 313. Suaranya seperti datang dari lubang dalam tanah. Gua pikir ini hotel biasa. Tapi ternyata mereka cari tumbal tiap malam suro. Dan sekarang giliran lo. Aku mundur pelan. Ada jalan keluar nggak, Dio? Tolong bantu gua keluar dari sini. Dia mendekat, wajahnya makin dekat. Tapi kini dari mulutnya darah mengalir. Tubuhnya mulai membusuk. Daging di pipinya mengelupas dan matanya kosong. Lo nggak bisa keluar, Za. Karena lo udah dicap. Dicap? Aku menatap Dio, wajahnya yang membusuk kini tinggal kulit menempel di tengkorak. Lo maksud apa? Dia mendekat, lalu menunjuk ke lenganku. Tepat di bawah siku, ada luka seperti bakar, membentuk angka. 313. Setiap yang masuk kamar ini akan diberi tanda, tanpa disadari. Itu tanda tumbal, ucap Dio lirih. Lo udah masuk daftar mereka, Za. Jantungku seperti diremas. Ada cara keluar nggak? Dio menatapku dalam. Ada. Tapi lo harus berani melanggar aturan mereka. Melawan ritual. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, suara langkah kaki menggema dari lorong. Cepat, berat. Dio menoleh panik. Mereka datang, sembunyi. Sekarang. Aku melompat ke balik lemari kayu besar yang sudah reyot di sudut kamar. Jantungku berdetak kencang. Pintu kamar terbuka lebar. Dari celah lemari, kulihat 3 sosok berpakaian hitam masuk. Resepsionis, satpam, dan ibu tua berkebaya merah. Mereka membawa keranjang berisi bunga 7 rupa, dupa, dan seekor ayam hitam. Jam 12 malam, kita mulai, bisik ibu tua itu. Kamar ini sudah siap, arwah-arwah penjaga sudah menyatu, tinggal dia. Tiba-tiba, ibu itu menoleh tajam. Matanya menyipit. Ada yang mengintip. Aku menahan napas. Berak! Lemari tempatku bersembunyi ditarik. Mereka menatapku dengan mata kosong, tanpa amarah, tanpa ekspresi. Seolah mereka tahu ini memang harus terjadi. Resepsionis berbicara pelan. Selamat datang, Reza.
Sudah waktunya kamu menjadi bagian dari keluarga kami. Aku melawan, menendang, berteriak. Tapi mereka lebih kuat. Tubuhku ditarik, dibawa keluar kamar. Lorong hotel berubah, kini seperti lorong penjara. Lantai penuh darah, dinding berlumut. Di sepanjang lorong pintu-pintu kamar terbuka sedikit, dan dari dalam, mata-mata mengintai. Mata manusia? Bukan. Mata untuk tumbal yang tak pernah keluar. Aku dibawa ke sebuah ruang bawah tanah. Di sana ada altar batu besar, bau darah menyengat, dan simbol-simbol aneh tergurat di dinding. Di tengah ruangan, ada satu kursi kayu, dipaku. Tempat korban diikat dan dijadikan tumbal. Ibu tua itu mendekat. Darahmu akan memperpanjang umur kami, jangan takut. Setelah ini, kamu akan abadi. Aku menjerit. Tapi kemudian, sebelum mereka bisa mengikatku, Dio muncul lagi, kali ini membawa sesuatu. Sebuah kitab tua dan pisau keramat. Ini satu-satunya cara untuk membatalkan ritual, teriak Dio. Dio melemparkan kitab tua itu ke arahku. Sumpah mereka tertulis di situ. Bacalah, sebelum darahmu tumpah. Tanganku gemetar saat membuka halaman pertama. Bahasanya kuno, tulisan aksara Jawa kuno bercampur Latin. Tapi ada satu bagian yang bisa kubaca jelas, tertulis dengan tinta merah. Siapa yang ingin membatalkan ritual harus menumpahkan darah dari pelaku pertama. Mataku langsung menatap ibu tua berkebaya merah. Dia menyeringai. Jadi kamu sudah tahu, aku yang memulainya. Resepsionis dan satpam mendekat, bersiap menekanku ke kursi. Aku melihat ke Dio. Dia mengangguk cepat dan melempar pisau keramat itu ke arahku. Dalam sepersekian detik, kuayunkan tangan menusuk pergelangan sendiri. Darah muncrat ke lantai batu. Semua orang di ruangan itu membeku. Ibu tua itu terkejut. Apa yang kamu lakukan? Kalau aku tumbal, aku pilih darahku jadi alat penghancur lo semua. Suara teriakku menggema di seluruh ruang bawah tanah. Tiba-tiba ruangan bergetar. Dinding-dinding retak. Dupa mati. Cahaya lilin berkedip-kedip. Dio bergerak cepat, menyeretku menjauh. Sekarang saatnya. Dia membacakan mantra dari kitab itu, cepat dan terputus-putus. Sementara resepsionis dan satpam mulai menggeliat kesakitan, tubuh mereka terbakar dari dalam. Ibu tua itu tertawa, lalu menangis, lalu berteriak keras sekali. Tubuhnya mengecil, berubah menjadi abu, dan melayang ke udara dalam pusaran angin gelap. Semua simbol di dinding meledak dengan cahaya merah. Sunyi. Satu persatu api lilin padam. Dan kami berdiri di tengah ruangan gelap. Hanya berdua. Aku menatap Dio. Dia tersenyum lemah. Lo udah bebas, Za. Tapi wajahnya mulai memudar. Tubuhnya jadi transparan. Aku panik. Lo kenapa? Dio menatapku dengan tenang. Gue cuman arwah yang masih punya urusan. Sekarang urusan gue udah selesai. Dia menghilang, perlahan, seperti kabut disapu angin. Dan sebelum benar-benar lenyap, dia sempat berbisik. Jangan biarkan hotel ini buka lagi. Beberapa menit kemudian, aku bangkit. Lantai batu di bawah kakiku hancur, altar ritualnya runtuh. Dengan sisa tenaga, aku naik ke atas, keluar dari hotel itu. Langit sudah terang. Matahari pagi muncul di balik gedung-gedung Jakarta. Aku masih hidup. Tapi saat aku menoleh ke belakang, Hotel Bahana sudah tak ada. Yang tersisa hanyalah tanah kosong penuh puing. Seolah bangunan itu tidak pernah ada. Aku berdiri di depan reruntuhan. Debu masih beterbangan. Batu-batu berserakan. Tidak ada yang tersisa. Tidak kamar 313, tidak altar, tidak lorong berdarah. Aku coba memastikan. Kubuka Google Maps. Kutulis Hotel Bahana Cikini. Hasilnya tidak ditemukan. Kutanya warga sekitar.
Seorang tukang nasi uduk di pojok gang menatapku aneh. Hotel Bahana di sini nggak pernah ada, Mas. Loh, bangunan tua di situ yang kemarin masih berdiri? Dia tertawa kecil. Itu tanah kosong udah bertahun-tahun nggak ditempati. Dulu sih katanya pernah ada rumah tua zaman Belanda, tapi udah terbakar. Tahun 1999 kalau nggak salah. Degree. Tahun 1999, tapi aku baru saja ke sana tadi malam. Aku ke kantor polisi. Lapor. Pak, saya baru selamat dari tempat yang aneh. Hotel Bahana, Cikini. Tolong cek. Petugas hanya menatapku dengan dahi berkerut. Dia membuka komputer, mengetik cepat. Setelah beberapa detik, dia menggeleng. Maaf mas, nggak ada catatan hotel itu. Bahkan di daftar izin usaha pariwisata DKI Jakarta, nama itu nggak pernah terdaftar. Aku hampir frustasi. Pak, saya punya luka ini. Kutunjukkan bekas bakaran angka 313 di lenganku. Masih jelas. Polisi itu menatap luka itu, lalu mendadak diam. Matanya menyipit. Angka itu, saya pernah lihat. Dia bangkit dari kursinya. Mengambil map tua dari lemari besi. Dulu, tahun 2005, ada kasus orang hilang misterius, mahasiswa, namanya Dio. Dia terakhir diketahui menginap di bangunan tua yang katanya hotel murah di Cikini. Tapi pas dicek, nggak ada hotel apa-apa. Mataku melebar. Dio? Itu teman saya. Polisi itu menatapku dalam. Mas, mungkin ini aneh, tapi sudah ada 4 orang yang pernah datang ke kantor ini, mengaku hal yang mirip. Semua punya tanda bakaran, semuanya hilang semalaman, dan semua mengaku bertemu seseorang bernama Dio. Aku terdiam. Punggungku dingin. Mulutku kering. Jadi, aku bukan yang pertama? Polisi itu hanya berkata pelan. Dan mungkin bukan yang terakhir. Saat aku keluar dari kantor polisi, mataku menatap langit. Awan hitam mulai menggantung di atas kota. Hari itu adalah malam Jumat Kliwon, dan angin berhembus dingin. Ponselku bergetar lagi. Nomor tak dikenal. Satu pesan muncul. Kamar 313 akan dibuka kembali. Di tempat lain. Siapapun yang butuh kekayaan akan datang dengan sukarela. Pesan itu menghantui pikiranku. Kamar 313 akan dibuka kembali. Di tempat lain. Apa artinya kamar itu bisa pindah? Apakah ini bukan soal hotel, tapi semacam entitas gaib yang menumpang bangunan? Aku mencoba mencari tahu. Ku cari di forum-forum horor, Reddit Indonesia, Twitter. Dan di satu thread anonim, seseorang menulis, kalau lo pernah masuk kamar 313 dan selamat, artinya lo terikat. Kamar itu akan muncul lagi, dan lo bisa melihat di mana letaknya. Degree. Jadi aku bisa mendeteksi lokasi berikutnya? 2 hari kemudian, saat aku lewat di daerah Tebet, tiba-tiba dadaku sesak. Jantungku berdebar. Hawa dingin menyergap walau matahari masih tinggi. Di hadapanku, kos-kosan tua berlantai 3. Bangunannya sempit, kusam, bertuliskan papan kecil. Kos melati kamar harian bulanan. Aku tidak tahu kenapa, tapi kakiku melangkah masuk. Seorang ibu pemilik kos menyambut, wajahnya ramah, terlalu ramah. Mau lihat kamar, Mas? Aku mencoba basa-basi. Boleh lihat yang paling atas, Bu? Dia mengangguk. Kebetulan tinggal 1 kamar kosong, Mas, nomor 313. Tubuhku langsung dingin. Aku tidak menjawab. Hanya mengikuti dia naik tangga. Lantai 3, lorong sempit. Langkahku terasa berat. Saat pintu kamar 313 dibuka, aku mencium bau yang sama seperti di Hotel Bahana. Dingin. Anyir. Dan di dalamnya ada cermin besar di depan ranjang. Sama persis. Ibu kos tersenyum. Kalau cocok tinggal bilang ya, Mas. Dia meninggalkanku sendiri. Kutarik napas dalam-dalam. Kulihat seluruh kamar, dan di dinding samar-samar tergurat sesuatu. Tumbal berikutnya akan datang sendiri. Tiba-tiba ada ketukan di pintu.
Tokyo Tok, tok. Aku buka. Seorang pria muda berdiri di sana, membawa tas ransel. Mas, ini kamar 313 ya? Saya udah booking lewat online. Aku bengong. Lo mau nginap di sini? Dia tersenyum kecil. Iya mas, lagi cari tempat murah aja sih. Katanya kos ini buka khusus di malam 1 Suro. Unik, malam 1 Suro. Malam ini. Tubuhku mematung. Dan entah kenapa, aku melihat angka 313 mulai muncul samar-samar di lengan pria itu. Dia calon tumbal berikutnya. Aku harus pilih, membiarkan dia masuk dan mengulang lingkaran ini, atau memperingatkannya dan mungkin membuatku jadi target selanjutnya. Pria itu berdiri di ambang pintu, senyumannya masih polos. Aku bisa lihat, ia belum tahu apa-apa. Dan angka 313 di lengannya mulai terlihat jelas, seperti luka bakar baru.